Tim kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung baru saja menunjukkan mental baja saat menghadapi Ratchaburi FC di babak 16 besar AFC Champions League 2. Bermain di kandang lawan, jelas Persib datang dengan status kurang diunggulkan. Atmosfer stadion panas, tekanan supporter tuan rumah luar biasa, dan secara hitung-hitungan di atas kertas, Ratchaburi lebih difavoritkan. Tapi ini Persib, tim yang gak pernah datang cuma buat numpang lewat. Sejak menit awal, pasukan Boyan Hodak langsung tampil berani. Transisi cepat, pressing ketat, dan beberapa kali serangan balik Maung Bandung benar-benar bikin lini belakang Ratchaburi kelabakan. Permainan kolektif Persib kelihatan matang, disiplin, rapi, dan gak panik meski ditekan. Sayangnya, seperti yang sering terjadi kalau main tandang di kompetisi Asia, ada beberapa keputusan wasit yang bikin geleng-geleng kepala. Beberapa duel yang seharusnya bisa jadi keuntungan buat Persib justru berujung pelanggaran untuk tuan rumah. Bahkan momen krusial yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan pun terasa kurang berpihak. Namun alih-alih terpancing emosi, para pemain tetap fokus. Gak ada protes berlebihan, gak ada kehilangan konsentrasi. Mereka tetap bermain dengan kepala dingin dan hati panas. Kalau melihat performa tadi, Persib benar-benar menunjukkan bahwa mereka pantas ada di fase gugur kompetisi Asia. Meski datang sebagai tim tamu, meski tak diunggulkan, dan meski harus menghadapi keputusan yang terasa kurang adil, Maung Bandung tetap berdiri tegak meski hasil akhir sedikit bikin kecewa. Leg kedua nanti bakal jadi penentuan, dan kalau main di Bandung dengan dukungan Bobotoh yang luar biasa, cerita bisa sangat-sangat berbeda. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian terkait performa Persib hari ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Boyan Hodak ungkap alasan Persib berani rekrut Sergio Castel. Tugas dia adalah mencetak banyak gol. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, akhirnya menjelaskan alasan mengapa timnya mendatangkan striker baru Sergio Castel di tengah kompetisi. Kehadiran pemain asal Spanyol tersebut diharapkan dapat menambah ketajaman lini serang Persib Bandung, terutama setelah tim sempat mengalami keterbatasan opsi di posisi penyerang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persib Bandung kerap kesulitan mencetak banyak gol. Bahkan dalam 4 laga sebelumnya di Super League, Persib hanya mampu mencetak 1 gol di setiap pertandingan, sebelum akhirnya mulai menunjukkan peningkatan produktivitas. Menurut Boyan, kebutuhan akan tambahan striker menjadi salah satu faktor utama direkrutnya Sergio Castel. Pelatih asal Kroasia tersebut juga menegaskan bahwa Persib masih akan menjalani jadwal panjang hingga akhir musim. Karena itu, kedalaman skuad menjadi hal penting agar performa tim tetap terjaga. Selain menyoroti kebutuhan striker, Boyan juga menyinggung soal efektivitas penyelesaian akhir Persib, khususnya dalam situasi penalti. Ia menilai timnya sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu tim paling produktif. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan siapa pencetak gol di dalam tim selama Persib Bandung mampu meraih kemenangan. Tugas Castel adalah mencetak gol, jadi kami membawanya ke sini. Karena dalam satu momen, kami sempat mengalami kondisi kedua striker, Ramon dan Jung, mengalami cedera. Memang tidak benar-benar cedera serius, tapi tetap saja kami membutuhkan tambahan striker. Kami masih akan bermain setidaknya di 16 pertandingan lagi, dan saya harap Castel bisa memberikan perbedaan. Saya juga ingin mengatakan sesuatu, jika kami bisa memanfaatkan semua tendangan penalti musim ini, kami bisa menjadi tim dengan penyerangan terbaik. Saya tidak peduli siapa yang menendang penalti dan siapa yang mencetak gol. Sadil sudah bisa mencetak beberapa gol, bahkan ada 6-7 pemain yang bisa mencetak gol. Jadi siapapun yang mencetak gol, saya tidak mempermasalahkannya. Yang penting kami meraih kemenangan, ujar Boyan Hodak. Turun gunung jadi pemain lagi, Made tatap tantangan baru. Saya harap saya tidak bermain. Kebijakan di bursa transfer paruh musim membuat Imade Wirawan dipaksa turun gunung. Dia kembali dari masa pensiun sebagai pemain dan didaftarkan Persib di putaran kedua. Sebagaimana yang diketahui, kiper asal Bali ini sudah gantung sepatu di akhir musim 2022-2023 lalu.
Dia kemudian menjabat peran sebagai asisten pelatih kiper dan kini sudah masuk musim ketiga menjalankan peran tersebut. Namun, keputusan Persib merekrut Sergio Castel di paruh musim membuat tim harus mencoret satu pemain asing yang didaftarkan. Adam Prisbeck pun dikorbankan pelatih dan mendaftarkan Made sebagai kiper aktif. Keputusan tim pelatih ini pun ditanggapi dengan respon yang baik oleh Made, karena meski sudah memutuskan gantung sepatu, tapi dia senang karena staf pelatih masih melihatnya pantas, setidaknya menjadi kiper pelapis. Peran ganda akan dijalankan pria berusia 45 tahun tersebut bersama klub. Selain menjadi asisten pelatih kiper, dia akan jadi kiper pelapis setelah Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana untuk di ajang Liga Domestik. Menurutnya, tentu sebagai pemain harus siap ketika diturunkan. Namun, Made berharap para kiper utama di dalam tim seperti Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana yang menjadi opsi utama terus dalam kondisi bugar. Yang pertama, didaftarkan kembali jadi pengalaman baru. Luar biasa untuk saya. Masih dipercaya untuk didaftarkan lagi sebagai pemain. Saya juga berharap seperti yang disampaikan Coach Boyan, saya nggak perlu main. Mudah-mudahan Teja, Fitrah sudah cukup untuk bisa mengarungi liga dan berharap kita tetap konsisten meraih kemenangan di musim ini dan tetap clean sheet sampai jadi juara. Ungkap Made Wirawan. Terungkap, ini dia alasan dibalik batalnya transfer Ragnar Oratmangun ke Persib Bandung. Spekulasi panas yang mengaitkan bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dengan klub-klub elit Super League seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya akhirnya menemui titik akhir. Harapan para penggemar sepak bola tanah air untuk melihat aksinya di kompetisi domestik dipastikan harus pupus, setidaknya untuk saat ini. Sebenarnya, peluang kepindahannya terlihat sangat terbuka lebar selama bursa transfer paruh musim. Dengan kontraknya di FCV Dender yang akan berakhir pada 30 Juni 2026 dan minimnya menit bermain yang ia dapatkan, kepindahan ke Indonesia tampak menjadi opsi yang sangat logis. Klub-klub peminat hanya perlu adu strategi dalam menyodorkan tawaran kontrak dan gaji untuk pemain dengan nilai pasar yang mencapai 10,43 miliar rupiah tersebut. Namun, hingga jendela transfer resmi ditutup, kesepakatan yang dinanti-nanti itu tak kunjung terwujud dan kabar batalnya kepindahan Ragnar ke Super League pun telah terkonfirmasi. Menurut laporan dari akun Instagram yang fokus pada pemain abroad, Indonesia Abroad, kegagalan transfer ini bukan terjadi di level pemain, melainkan di level negosiasi antar klub. Ironisnya, Ragnar secara pribadi disebut sudah mencapai kesepakatan lisan dengan salah satu klub peminat. Laporan tersebut juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi sang pemain yang telah kembali berlatih bersama timnya. Dengan demikian, saga transfer ini resmi berakhir dengan Ragnar Oratmangun pun tetap melanjutkan kariernya di Belgia, setidaknya hingga kontraknya usai. Kegagalan mencapai kesepakatan harga antara klub menjadi tembok penghalang utama yang membatalkan kepulangannya ke Indonesia. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.